Dengan kita berwudu gugur dosa-dosa kita, membaca Quran gugur dosa-dosa kita. Kita sholat karena sholat adalah zikir. As-sholatu lidzikri, sholatlah kamu untuk mengingatku kepada Allah. Maka dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur masih selalu beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan dengan banyak berzikir kepada Allah, bersih kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah rahimahullah, akan diberikan padanya 20 derajat. Kemudian digugurkan dosa-dosanya sebanyak 20 dosa, dan Allah menuliskan untuknya 20 kebaikan, dan terus akan bertambah seiring bertambahnya zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa hasil ini, simpanan luar biasa buat kita. Oleh karena itu, mulai saat ini dan seterusnya sampai kita diambil oleh Allah, pandai-pandai dan terus kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu simpanan yang pertama. Simpanan yang kedua adalah hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Wa qalbun syakirun, hati selalu berterima kasih kepada Allah. Hati yang selalu bersyukur kepada Allah adalah hati yang selalu menikmati segala sesuatu, meyakini bahwa semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku, dia merasakan semuanya adalah nikmat dari Allah. Dimulai dia bangun tidur, beraktivitas, kemudian sampai tidur kembali, mengaku itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidurnya kita pun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diucapkan atau tidak diucapkan, hati kita mengaku itu, hadirin rahimakumullah. Kemudian semua nikmat yang digunakan untuk mentaati Allah. Ketika hati yang ini bersyukur kepada Allah, maka semua yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk hal yang bermanfaat, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dikasih kelebihan harta untuk dekat dengan Allah. Dikasih jabatan untuk dekat dengan Allah. Dikasih kedudukan untuk dekat dengan Allah. Hatinya pun terpelihara, terjaga, disiplin hatinya karena banyak bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk selalu bersifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah, tidak serakah, tidak rakus, dan merasa bahwa semua pemberian Allah adalah yang terbaik untuknya. Hadirin rahimakumullah, ini penting buat kita hadirin. Kadang-kadang kita dikasih sedikit, lalu pesan, pengennya banyak. Tidak pernah akan puas-puasnya hadirin rahimakumullah. Satu hati yang selalu bersyukur, berterima kasih. Dikasih banyak, alhamdulillah wa syukurillah. Dikasih sedikit, alhamdulillah. Tidak dikasih pun juga alhamdulillah. Maka banyaklah berharap kepada Allah, jangan berharap kepada manusia. Kalau kita banyak berharap kepada manusia, tidak terjadi kita timbul kekecewaan hadirin. Tapi kalau berharap kepada Allah, timbul ikhlas dan pasrah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu orang yang hatinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang hatinya selalu bersyukur adalah jauh dari angan-angan, jauh dari hayalan, jauh dari lamunan dan sebagainya. Bukan angan-angan yang dibesar-besarkan, tapi kenyataan hadirin rahimakumullah. Maka kita menjadi manusia tidak mau banyak berangan-angan. Kita bicara apa adanya dengan penuh kejujuran, dengan penuh ketulusan hati dan ikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir hadirin rahimakumullah, hati yang penuh dengan tawakal dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selalu berpasrah diri kepada Allah. Wa tawakkal 'ala Allah. Dia serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu simpanan yang kedua hadirin. Kemudian simpanan yang ketiga adalah wa zaujatun salihah. Istri yang salihah adalah seindah-indah perhiasan dunia hadirin rahimakumullah. Rasul bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah." Dunia adalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Maka bersyukur kita kepada Allah hadirin rahimakumullah. Mungkin di antara kita memiliki istri yang salihah, yang lembut hatinya, yang kalau kita melihat menjadi tenang, sejuk hati kita memandangnya, patuh dan ibadahnya rajin karena Allah Subhanahu wa taala, dijaga dan dipelihara terus. Tapi ini kita punya tanggung jawab sebagai suami kepada istri-istri kita yang belum salehah, punya tanggung jawab untuk mengajarkan, mendidik terus agar istri-istri kita
bukan cuma kenal dengan Allah, tapi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya sebagai kenal yang sedang kenal dengan Allah, tapi dekat kepada Allah ini tidak surut hadirat rahimakumullah. Ini kategori istri yang dekat adalah istri yang taat patuh menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirat rahimakumullah. Maka di antara ciri-ciri istri yang salehah itu adalah satu, menjadikan suaminya sebagai jalan dirinya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Bukankah suami itu surganya bagi seorang istri? Maka istri yang salehah adalah menjadi jalan yang terbaik untuk masuk dirinya ke dalam suaminya sebagai surganya di akhirat. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, membantu suami dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, selalu menjaga kehormatan suaminya. Kemudian berikutnya yang patuh dan taat kepada suami selagi suaminya untuk mengajak kepada kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau selagi suaminya mengajak kebaikan, mengajak berbuat amal soleh, mengajak hanya mendekatkan diri kepada Allah, istri yang soleh adalah patuh mengikuti apa yang diajarkan oleh suaminya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian berikutnya, berakhlakul karimah dan berkata lemah lembut pada suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fanzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki." Lihatlah oleh kamu bagaimana kamu di mata suamimu, karena suami surga atau neraka bagimu. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah 3 simpanan yang mudah-mudahan ada pada diri kita. Semoga Allah memberikan kekuatan rahmat taufik kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.